pertama Terkadang dulu dia, yang pertama Ya, dulu bagaimana? yang diajak diskusi. Saya baru naik. Oh iya, dia mau nyimak dulu Bang Salman. Bang Salman ini langsung gas-gas saja Bang Salman. Nyimak aja dulu ya. Ya, nyimak saja dulu Putra. Siapa tahu Putra nyimak, Putra mendapat apa? Keberkahan. Begitu. Ya, silakan Ratu. Ratu. Iya, selamat malam. Iya, malam Ratu. Ratu, kau ini di mana Ratu? Di Ternate apa di Flores apa di mana? Bang asli Ternate ya? Saya asli Ternate. Oh, berarti tom pakai bahasa Ternate saja. Oh, jangan pakai bahasa Ternate, nanti banyak tersinggung. Ini internasional ini, dari barat juga nonton ini Putra. Ini sembahyang. Ratu, ini dari barat-barat juga dong nonton semua ini. Ternate di mana? Saya di kota Ternate. Kalau Kita Ratu asli Ternate Jailolo. mana? Kita Oh, asli Jailolo. Aduh, Jailolo lagi. Jailolo itu saya punya teman pendeta namanya Fenty. Saya punya teman pendeta 3 kali berdiskusi dengan saya langsung dia syahadat. Oh, Luar biasa. Ya, siapa tahu karena mencari kebenaran. Silakan, apa yang Ratu mau bahas tentang tema atau apa, silakan. iya, saya cuman mau tanya, itu kan tema siapa Tuhan menurut Yesus. Iya, benar. Itu saya butuh penjelasan itu dari Abang. Baik, kalau mau butuh penjelasan bisa, tapi ada Bible situ tidak? Ya, maaf saya di tempat kerja makanya tidak ada Alkitab. Iya. Jadi siapa Tuhan menurut Yesus itu ada tertulis di dalam Matius 11:25. Yesus sendiri yang mengatakan, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi." Nah, di situ. Jadi kalau kita setar dari Yohanes 14 nomor 1, di situ dikatakan, Maaf Bang, ya, bagaimana? saya belum bisa buka kamera karena akun baru. Iya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ah. Nanti kalau sudah banyak follower, jangankan buka kamera, buka baju pun bisa. Jadi begini, Ratu. Di dalam Yohanes 14 nomor 1 itu, di situ dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Berarti ada berapa yang harus kita percaya di situ? Satu. Nah, ini. Coba berpikir baik-baik. Janganlah gelisah hatimu wahai Ratu. Bagaimana? Dengar. Perhatikan baik-baik. Fokus. Janganlah gelisah hatimu wahai Ratu. Percayalah kepada Loding, percaya juga kepada Putrajaya. Berarti ada berapa yang harus kita percaya? Menurut Abang 3. Kamu otak ini kasih pindah dulu. Coba fokus. Berapa katanya 3? 3 tadi, 1 ini loncat 3. Dia lewat yang di tengah itu. Coba fokus. Tapi dia mau belajar teman. Dia DM saya, Bang, tunggu saya punya signal baik-baik, saya mau naik belajar. Ya, kita doakan saja ya. Iya, dia sempat Begini. naik tadi. Tiba-tiba kok hilang sinyal ya? Iya, dia punya signal. Jaringan delek. Ya, lanjut. Nah, begini Putra, Ratu. Coba Ratu perhatikan baik-baik ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Loding, percaya juga kepada Putrajaya. Berarti ada berapa entitas yang harus Ratu percaya? 2. 2. Di dalam Yohanes 14 nomor 1 di situ dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, kata Yesus. Berarti ada berapa yang harus kita percaya? Tapi saya mau tanya. Apa ya, Lading? Kalau ada tapinya. Ya, silakan. Abang pernah dengar di kejadian berapa itu saya lupa. Kan ada tulis di Alkitab bilang, aku adalah firman dan firman adalah aku, kalau tidak salah itu. Bukan di kejadian, itu di Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu di perjanjian lama kan? Perjanjian baru kau ada. ini.
Ya inilah kalau tidak baca-baca Bible. Oke, ini sudah berapa lama tidak ke gereja? Sudah. Jujur. Ya, Harus jujur. lumayan lama. Lumayan lama, ya. Jadi di Kejadian 1 nomor di Yohanes 1 nomor 1 itu bunyinya begini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah perkataan. Itu salah terjemahan itu. Yang terjemahan yang betul begini, pada mulanya ada yang berfirman dan yang berfirman itu adalah Tuhan dan Tuhanlah yang berfirman. Nah itu, jadi Yohanes 1:14 itu firman Tuhan itu menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah Bapa. Begitu. Oh, jadi Yesus itu dia cuma manusia atau? Manusia. Yesus itu manusia. Tapi kan silakan. ada di Perjanjian Baru, kalau tidak salah, saya kan Silakan, tidak apa-apa, silakan. siapa tahu abang bisa baca toh. Kalau Boleh, tidak boleh. salah, itu kan Maryam kan hamil toh, betul? Di Bible tidak ada Maria. Maryam itu di Iya apa? Maria. Maria. Iya Maria mengandung toh. Lukas 1:31. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau namakan dia Yesus. Itu kan Itu. Yusuf mau pergi karena dituduh bahwa dia mengandung dengan laki-laki lain toh. Iya, padahal dia mengandung dari Roh Kudus. Tapi malaikat yang bilang dia itu mengandung bukan dari darah dan daging, tapi dari Roh Allah. Itu yang pertanyaan itu yang saya tanya itu di abang. Ya, dikatakan roh Memang Allah dia itu manusia. ya begini. Dikatakan roh Allah itu bukan berarti roh yang ada sama Yesus itu roh Allah, bukan. Tetapi dikatakan roh Allah kalau di Islam itu rohullah. Roh Allah itu roh dari Allah. Bumi Allah berarti bumi ini dari Allah. Bait Allah berarti rumah itu dari Allah. Bait Allah, rumah Allah. Apakah Allah punya rumah? Tidak. Tetapi dikatakan bahwa bait Allah berarti itu rumah dari Allah. Bumi Allah berarti bumi ini bukan Allah, melainkan bumi dari Allah. Begitu. Dikatakan roh Allah berarti roh itu dari Allah. Yohanes 3:34. Siapa yang diutus oleh Allah, maka Allah akan siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Kalaulah Yesus itu karena roh Allah dia jadi Tuhan, berarti Musa juga Tuhan karena Musa diutus oleh Allah. Begitu. Tapi yang saya bingung ini bang, kalau Musa itu dia dari darah dan daging, tapi semua manusia dari sana bang. Yohanes yang saya bingung, makanya saya bertanya di abang. Iya, Kalau kan Musa, itu begini. Musa sampai bang dengar dulu. Musa sampai turun di abang saya ini mungkin dari darah dan daging toh. Tapi yang saya tanya ini kenapa Yesus malaikat bilang dia bukan dari darah dan daging tapi dari roh Allah. Itu yang saya bingung. Makanya saya tanya abang itu yang Yesus itu tetap dari darah dan daging. Begitu, bukan dari Allah. Semua ini Matius 4 nomor 4. Manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Cuma prosesnya. Ketika kamu melihat prosesnya Yesus lahir tanpa ayah, itu sebenarnya bukan dia itu anak Allah, bukan, tetapi melainkan Allah menunjukkan kekuasaannya. Contoh, biar ciptaan Allah itu sempurna. Contohnya begini, ketika ada yang bertanya, apakah Allah itu maha kuasa? Ya, maha kuasa. Bisakah Allah menciptakan manusia tanpa orang tua? Bisa. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Tanpa ayah, tanpa ibu. Nah, bisakah Allah menciptakan manusia itu hanya dari laki-laki saja tanpa perempuan? Bisa. Siti Hawa, ya, karena Hawa terbuat dari tulang rusuknya Adam. Nah, bisakah Tuhan menciptakan manusia tanpa
Bapa hanya ibu saja? Bisa, yaitu Nabi Yesus. Bisakah Allah menciptakan manusia dengan bapa dan ibu? Bisa, ya kita ini. Jadi ciptaan Allah ini sempurna. Allah mampu menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Allah mampu menciptakan dengar dulu. Allah mampu menciptakan manusia tanpa ibu, hanya laki-laki saja. Siapa itu? Yaitu Siti Hawa. Allah mampu menciptakan manusia hanya ibu saja, bapa tidak ada. Siapa itu? Yesus atau Nabi Isa. Allah mampu menciptakan manusia dengan adanya orang tua, laki-laki dan perempuan. Siapa itu? Ya kita ini. Sehingga Yesus mengatakan, ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Maksud daripada perkataan Yesus itu, ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat kemuliaan Bapa yang diberikan kepadaku. Yaitu apa? Yesus lahir ke dunia tanpa ibu, tanpa ayah. Yesus mampu membangunkan Lazarus. Yesus mampu merubah air menjadi anggur. Yesus mampu berjalan di atas air. Yesus mampu merubah orang buta menjadi melihat. Yesus mampu memberi 5.000 orang makan. Itu semua dilakukan dilakukan oleh Allah melalui pelantaran Yesus. Itu dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yesus inilah yang dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan dengan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Allah melalui pelantaran Dia di tengah-tengah kamu. Terus kenapa Yesus dikatakan anak Allah? Maksud daripada Yesus dikatakan anak Allah itu Matius 5 nomor 9. Anak Allah itu orang yang membawa damai. Jadi siapa yang membawa damai maka disebut anak Allah. Saya, kamu sama kawan-kawan ini ketika membawa damai maka kita disebut anak Allah. Kenapa Yesus disebut anak tunggal Allah? Karena satu-satunya utusan cuma Dia, makanya dikatakan tunggal. Kalau dua berarti kembar. Gitu. Nah, apalagi silakan. Tapi saya mau tanya lagi, mungkin abang tahu. Tapi kan ketika orang Yahudi pernah bertanya toh waktu tapi bertanya apa itu pun, tapi Yesus bilang soal Musa toh. Ini yang saya bingung lagi. Apa? Tapi Kasih keluar yang bingung-bingung itu. Yang penting jangan pernah bingung tentang keuangan, karena saya sama Bang Salman juga bingung masalah itu. Kasih keluar yang kau bingung itu. Tenang Bang Salman, ada bendahara sini. Silakan. The standby dia. Yesus kan pernah berkata, abang. Ya. Kalau tidak salah Yesus pernah berkata di orang Yahudi bahwa sebelum Abraham ada, di telah ada. Itu kalau tidak salah ayat berapa itu? Itu kata-kata hikmat, kata-kata perumpamaan. Ya, itu kata-kata hikmat, kata-kata perumpamaan. Kalau mengatakan bahwa Yesus ada sebelum Abraham ada, terus Yesus jadi Tuhan. Nah, Nabi Adam lebih ada duluan daripada Yesus. Coba, bahkan di perjanjian lama itu Salomo mengatakan, aku sudah ada sebelum dunia itu terbentuk. Lebih hebat siapa coba? Itu perkataan hikmat gitu. Karena waktu itu orang-orang Yahudi mau membunuh dia kan, sehingga ayat seterusnya itu di Yohanes berapa itu? Sehingga ayat seterusnya itu orang-orang Yahudi bertanya, apakah kamu Mesias? Maka Yesus menjawab, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Yesus sendiri mengatakan dia anak manusia. Kamu mengatakan dia anak Tuhan. Salah itu. Gitu. Jadi itu kata-kata hikmat. Silakan Bang Salman. Masuk. Tambahkan Sebenarnya sedikit mungkin ya. kalau aku tengok si Ratu ini pun ragunya bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Betul nggak, Ratu? Dia sudah ragu, makanya dia mau belajar. Dia DM saya tadi, dia perbaiki signal, dia mau belajar. Siapa tahu dia tidak bisa ikut Natalan bulan ini kan? Asyhadu. Dari perayaan Natal aja udah aneh ya kan, Ratu. Yang lahir Yesus, yang dihias pohon cemara, yang dikasih lampu. Nyambungnya di mana? Jangan-jangan Ratu, kita so apa tuh Kita so DM pangana minta nomor HP, nomor WA
Iya, iya. Oke, nanti orang baku telepon. Silakan lanjut dengan Bang Salman. Saya nikmati satu batang rokok. Bertanya saja apapun yang kamu tidak tahu, bertanya. Putra ini juga Kristen dia. Putra Bang ini Salman juga yang Kristen. mana? Gembala ini saksi Iya, saksi gembala ini. Saksi gembala dia. Oh. Aku jarang nongol, Ratu. Takut aku kalian salib Iya. gara-gara rambutku panjang. Iya, saya mau tanya lagi mengenai Nabi Muhammad. Kalau menurut Bang Samal ke saksi gembala ini, Nabi Muhammad itu apa? Allah atau Kau Iya, sering kali kau nonton tanya. Edis kau. Nampak kali, Ratu. Jadi kayak gini pertanyaan. Jangan sering-sering kau nonton Edis. Tambah sesat kau nanti. Ya. Ya kayak gini jadinya pertanyaanmu. tanya? Nabi Muhammad itu, sebentar ya Ratu. Nabi Muhammad itu utusan. Dia Rasul. Allah itu, dialah yang bergelarkan Tuhan. Yang menciptakan langit dan bumi. Pertanyaanmu saja sudah ngawur. Makanya jangan sering-sering kau nonton Edis. Makin parah nanti kau sakitnya. Saya cuman coba saksi gembala bikin perbedaan dengan ajaran Yesus. Coba tes mengenai Muhammad. Gimana? Maksudnya gimana? Ulangi, Ratu. Jaringan mungkin. Ya, udah dengar. Lanjut. Suaramu aja agak dikerasin dikit. Coba bikin perbedaan ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad. Perbedaan Yesus dengan Nabi Muhammad. Iya. Oke, perbedaannya sama-sama punya mukjizat, tetapi mukjizat Yesus dengan mukjizat Nabi Muhammad itu nggak sama. Contoh, mukjizat Nabi Isa atau yang kalian katakan itu adalah Yesus, dia bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Nah, Pernah. itu Kemudian itu betul. iya, tetapi faktanya di Bible-mu salah. Orang tidur yang dibanguninnya. Kalau Nabi kami Isa alaihissalam, dia memang menghidupkan orang yang sudah mati. Tetapi di dalam Bible-mu, Yesus cuman bangunin Lazarus yang masih tidur. Bang, sebentar bang. Sebentar dulu bang. Di mana Silakan, datanya? Putra. Bentar. Masa Sebentar. empat hari Di mana meninggal datanya? tidur. Lazarus itu tidur. Itu udah 3 hari dia mati. Sabar. 4 hari. Sabar ya. Kita buka datanya ya, Putra ya. Kau ada Bible. Coba saksi gembala buka data saya lihat. Ya, mana Baik. datanya? Biar aku buka. Yohanes 11 nomor 11. Baca yang kuat. Sebentar. Yohanes 11 ayat 11. Yohanes 11 ayat 11. Mana ayat 11? Yohanes 11 nomor 11. Ayat 11 bukan nomor 11. Iyalah, bantilah. Baca. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia. Jadi gini Tidur Bang. kan? Bang, Tunggu, sebentar. Ut. Sabar. Sebentar. Ut. Biar Sabar, bisa tunggu jelasin. dulu. Enggak, bisa Tunggu. jelasin. Enggak. Anda jangan memframing itu. Jadi tidur bagi Tuhan itu kalau bagi kita itu memang mengatakan itu mati, tapi bagi Tuhan itu bukan mati, Oh, tidur. tunggu, sabar Putra ya. Pelan-pelan kita, pelan-pelan biar ada poinnya. Oke? Coba, apa bedanya orang tidur dengan orang mati? Kalau orang tidur masih bernapas, Kalau orang mati, ya udah nggak bernapas lah. udah nggak bernapas. Ayat yang kau baca tadi barusan, Yesus
membangunkan orang yang masih bernapas atau ya orang yang sudah tidak bernapas? Bang, yang berkata di sini Yesus. Dijawab, jangan bang beng, dijawab Dengar dulu. Anda harus bisa membedakan perspektif Tuhan Yesus yang itu nggak dengan bisa membedakan itu berbeda. kalian kok. Kalian Nah. tanya aku gimana sih? Masa membedakan orang tidur sama orang mati nggak bisa? Yang berkata di sini Yesus. Makanya perspektif Yesus itu bukan mati tidur, tapi perspektif manusia itu udah mati 3 hari. Di situ Anda Baca ayat tahu. selanjutnya. Baca ayat Mana selanjutnya. situnya? Baca terus. Jadi jangan kau samakan perspektif Yesus itu. Baca ayatnya terus ke bawah. Ntar dulu. Nah, demikianlah perkataannya. Perkataannya itu nya besar, berarti Yesus. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Jadi aku itu Yesus kata besar, besar. Benar. Sebentar. Mana nih ya? Aku pergi ke sana untuk membangunkan dia tertidur. Maka kata muridnya kepadanya, Tuhan, jika mana nih kekecilan nggak baca? Jika Inilah kalian. nggak kecil ini memang, lagi nggak pakai kacamata. Ya, itu tadi Bang Putra, kenapa Bible itu dibikin kecil-kecil tulisannya? Biar kalian itu malas membacanya. Jadi kalian dengarkan aja apa kata Bapak Gereja. Itu aja itu tujuannya. Itu nggak boleh menjulimi gitu. Siapa bilang? Makanya nggak umur Gini, 40 Bang. tahun ke Bener, Bang. atas Bang sudah Oh. malas itu membaca Bible itu karena terlalu kecil tulisannya itu. Ini Betul tak? ada Bible itu yang kecil. Jadi ini kebetulan yang kecil. Dia tulisannya juga kecil. Lanjutlah sampai bawah, lanjut. Ntar masih meraba-raba ini. Jangan diraba-raba, bangun itu nanti. Misalnya aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Itu kata Yesus loh ya. Maka kata muridnya itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Terus Iya. ke bawah terus. Arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata apa nih tentang tertidur dalam arti apa nih, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Udah nggak ada kok. Arti biasa. Ya berapa lagi? Enggak. Tidur biasa berarti kan yang dibangunin. Anggapan murid-muridnya itu tertidur biasa. Ya iya, itu aja, nggak ada yang lain. Oke, baik. Anda yang salah menafsirkan, bro. Sebentar. Sebentar, sabar, Putra. Tapi, sebentar, nanti aku boleh bertanya ya. Iya. Pelan-pelan kita ya. Makanya itulah, mak jaringanku merah pula ini. Bagus suaraku, kalian dengar? Saksi Masih gembala. bagus? Jaringanmu Saksi BPJS gembala. kali. Enggak lah, biasa itu connect. Masih bagus kan? Iya BPJS jaringanmu. Bagus. Bagus, kalau nggak mana mungkin kau bisa nyaut. Nampak kali kau bohongnya. Makanya saja ini dulu. Saksi gembala. Ya, gimana Ratu? Baik, tadi kita belum kelar. Sabar ya. Iya. Tadi kita belum kelar. Makanya Jadi, aku katakan. mujizat Yesus. Iya, mujizat Yesus. Ada. Atau Putus suaramu Ratu, putus. Tanyakan perbedaan antara Yesus dengan jaringan jelek ya. Kan? Jaringan. Bagaimana jaringan boleh?
Kedengaran? Halo. Ya, ya. Oke, lanjut. Iya, tadi kan saya tanya Pak, perbedaan antara Yesus dengan Muhammad. Jadi saya mau tahu apa mujizat Muhammad itu yang saya tahu. Baik, salah satu mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang beliau terima. Sampai sekarang, dari dia turun hingga sekarang, satu ayat saja ataupun satu huruf saja, Al-Quran itu tidak ada yang bisa merubahnya. Itu salah satunya aja yang nyata, yang bisa kalian lihatlah sampai sekarang. Gitu Ratu. Kalau kalian bisa buktikan bahwasannya Al-Quran itu ada yang berubah, silakan. Tapi kalau kalian minta di Bible, ayat Bible itu yang banyak yang berubah, yang dirubah, kami bisa tunjukkan. Itu bedanya. Iya, iya memang. Iya jelas Al-Quran tidak bisa dirubah jelas. Cuman ya Tidak. Kalau memang dia tidak bisa dirubah, itu menunjukkan apa Ratu? Bahwasanya benarlah itu memang firman yang datang dari Tuhan. Iya, Karena Allah sudah kalau menjamin memang, itu. kalau memang dari Tuhan. Asyhadu. Kalian udah Dengar. tahu itu nggak bisa dirubah. Kalau yang nggak bisa dirubah itu berarti memang itu firman Tuhan. Tapi Sekarang tetap kami membangkang. bertanya ya. Halo bro. Sekarang Ya, kami silakan, bertanya. Putra. Boleh. Jadi syarat mau masuk Islam itu kan harus baca 2 kalimat syahadat. Sepakat? Ya, Sepakat ya? iya, Kita iya, garis bawahi. Komit kita itu ya. iya. Jadi barang siapa yang tidak baca 2 kalimat syahadat tidak sah Islamnya. Oke? Benar. Nah, sekarang Yang bagi melawan putra. sekarang baginda 2 kalimat syahadatnya sama nggak dengan umatnya? Maksudnya gimana ini? Pertanyaanmu Putra. Masa nggak paham? Kan kalau 2 kalimat syahadat umatnya asyhadu la ilaha illallah wa asna Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Nah, sekarang itu gitu juga nggak 2 kalimat syahadatnya? Siapa? Nabi kami yang syahadat gitu. Iya, udah saya bilang baginda. Anda juga itu jongkok Anda itu. Iya. Terus apa masalahnya? Bunyinya sama, berarti gini, tiada Tuhan selain Allah dan saya adalah saksi Allah gitu. Dia bersaksi dengan dirinya sendiri. Dan saya saksi Allah. Kayaknya Ki jongkok. Apa-apanya sekarang pertanyaanmu? Arti syahadat itu, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad atau Muhammad itu utusan Allah. Oke, sekarang Dia baginda, mengakui dirinya utusan dong. Gimana sih? sekarang baginda begitu nggak bunyinya syahadatnya? Itu yang saya tanya. Ya iyalah, ya kan nggak mungkin Yesus yang disaksikan dia. Kok kayak anehnya orang dia yang Berarti tidak utusan. sah. Berarti tidak sama kalau Anda tadi bersaksi dengan baginda, sementara baginda bersaksi dengan dirinya. Ini poinnya mau kayak mana ini Putra? Aku nengok kau. Kenapa Kimu jongkok? Nabi Muhammad bersyahadat tidak? Itu kan pertanyaanmu. Sama nggak syahadatnya baginda itu dengan Ya umatnya? sama lah kalau beliau pun mau syahadat. Oh gimana nya? Kamu nggak paham ya yang saya maksud ya? Lah aku bilang sama, kau bilang aku yang nggak paham. Gini, kalau kamu yang tadinya kamu dari Kristen mau Islam, kamu kan wajib harus baca 2 kalimat syahadat. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kau bersaksi bahwa Muhammad itu Rasul Allah. Sekarang baginda itu sama bunyinya kayak gitu. Aku bersaksi dan Muhammad utusan Allah. Dia bilang gitu. Tunggu ya Pak Putra, tahan dulu, kita sapa dulu, ada tamu ya. Halo Pak Jibugis, selamat malam. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan Pak? Silakan.
Enggak, cuma salah kepencet. Oh iya ya nggak apa-apa. Lanjut aja, lanjut. Oke. Mohon dibawa dulu ini buat Oten ya Pak ya. Maaf ya Pak. Ya, boleh. Silakan Pak Loding jawab ke si Putra, muter-muter. Iya, si Putra tadi kan mengatakan gini, apakah Nabi Muhammad itu bersaksi atas dirinya sendiri? Baik, begini Bang Putra. Ketika Anda bertanya apakah Nabi Muhammad bersaksi ketika Isra Miraj itu dijelaskan dalam Quran surah Muhammad kalau tidak saya subhanallazi asra bi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ketika Nabi Muhammad sudah sampai di aras Allah, maka Nabi Muhammad masuk. Maka Nabi Muhammad mengatakan atahiyatul mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Itu salam Nabi Muhammad kepada salamnya Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah Subhanahu wa taala membalas assalamu alayka ya ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika malaikat melihat pertemuan Allah dengan nurnya Allah dengan Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh malaikat mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Malaikat bersaksi, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Makanya itulah syaratnya, salah satu syarat untuk kita memasuki Islam. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ingat, bersaksi dan menyaksikan itu beda. Ya, kalau menyaksikan berarti kita melihat, kalau bersaksi tanpa melihat pun. Contoh, ada saksi ahli dalam satu perkara, dia tidak ada di kejadian itu tetapi dia bisa bersaksi. Begitu Bang. Kalau Abang minta apakah Nabi Muhammad bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, Allah adalah apa? Abang meminta seperti Abang tadi meminta bahwa aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan saya sendiri adalah Tuhan. Tidak ada seperti itu Bang. Tidak ada seperti itu. Berarti dua kalimat syahadatnya baginda dengan umatnya berbeda dong. Maksudnya berbeda bagaimana? Kayaknya aku bingung dari tadi, host. Ini dia mau bawa kita kemana gitu? Bunyinya seperti apa? Tidak ada Bang, tidak ada seperti itu. Tidak ada yang seperti Abang minta itu, tidak ada. Saya belum dapat. Mungkin kekurangannya ilmu dalam saya pelajari, saya tidak dapat. Nggak gini, Bagaimana? yang saya masukkan kalau umat itu bersaksi tentang baginda, oke? Nah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah, itu semua umat Islam mengatakan itu. Sekarang kalau baginda itu bagaimana bunyinya? Apa dia bilang tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad? Maksudnya Nabi Muhammad syahadat bagaimana? Wong dia utusan Tuhan. Quran surah Al-Ajab ayat 40 kan sudah jelas. Nabi Muhammad bukanlah seorang bapa, melainkan seorang utusan dan penutup para nabi. Tapi apalagi kita kan udah sepakat bahwa kalau mau masuk Islam itu harus baca dua kalimat syahadat. Kan udah sepakat. Iya, itu perintah, itu perintah dalam Al-Quran kami. Begitu Bang. Itu untuk kita, bukan untuk para nabi. Para nabi ini kan utusan Tuhan. Coba, jadi Islam itu menjawab yang tertulis di dalam Bible, tidak bisa merangkai-rangkai kata. Begitu Bang. Tidak ada seperti itu. Yang ada itu kita. Begitu. Ya, sebagaimana Yesus bagaimana silakan. Benar. Berarti kalau begitu tidak mutlak dong artinya. Kalau mau masuk Islam itu harus baca dua kalimat syahadat karena baginda juga nggak mengucapkan itu. Maksudnya bagaimana Bang? Segala sesuatu yang bagaimana ya? Maksud Abang bagaimana nih? Aku jadi pusing saya dibuat sama Putra malam ini ya. Sama, Putra ini kemana mau lagi? Tidak ada Bang, tidak ada Nabi Muhammad bersyahadat seperti itu. Seperti Abang bilang, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan kan apa? Gini. Nabi Muhammad sabar dengar dulu. Tidak ada katakan bahwa aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan saya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tertulis secara eksplisit begitu. Tidak ada. Yang ada itu ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah dari kota Mekah ke Madinah, dia selalu sampaikan kepada orang-orang, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia ucapkanlah kalimat la ilaha illallah maka kalian akan sukses. Begitu. Bagaimana cara mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu? Nah, diajarkan oleh Nabi.
Ucapannya bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pengajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dengan kalian bisa sampai kepada Allah Bapa harus melalui pengajaran Yesus Kristus. Nah, tapi salahnya yang di Kristen ini, utusan Tuhan kalian jadikan Tuhan. Contohnya, Jangan disalah-salahkan dulu. Ini dulu kita bahas. Iya, betul. Kan kita diskusikan dua arah. Coba abang mau minta yang seperti apa? Jadi Coba gini abang nih, mau host. minta yang seperti apa Maksud sih? si Putra ini gini. Syarat masuk Islam itu kan syahadat, ya kan Put? Pahamnya aku maksudmu. Jadi Nabi Muhammad itu apakah harus bersahadat juga? Itunya. Aneh kok, Put. Enggak, kan kita kan tadi udah sepakat. Syaratnya kan harus begitu. Iya. Nah, Iya, bagaimana benar. coba? Apakah Nabi Muhammad itu bersyahadat? Kan gitu. Lawang dia sendiri utusannya. Yang diwajibkan bersyahadat itu umatnya. Mana sih ini? Putra. Berarti tidak bisa kita kunci bahwa kalau mau jadi Islam yang sah itu harus baca 2 kalimat syahadat. Karena baginda Yang juga tidak. diwajibkan itu umatnya. Lo paham nggak sih Put dari tadi udah dibilang umatnya. Kan seseorang itu kalau mau jadi Islam yang sah, kan itu wajib harus diucapkan. Itu ketentuannya kan. Nah itu yang saya maksud. Sementara rupanya masih ada contohnya baginda tanpa baca 2 kalimat syahadat jadi Muslim. Kan itu. Baik. Jadi gini ya. Pertama, arti Islam dulu kau harus tahu Putra. Nah, saat Jibril datang ke Nabi Muhammad dengan berwujudkan manusia, ada hadisnya itu. Beliau berkata, "Ya Muhammad, apa itu Islam?" Jawab Nabi Muhammad, "Islam itu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu." Itu jawabannya. Nah, sekarang pertanyaanmu, apakah Muhammad itu syahadatnya sama dengan kita? Ini kan lucu jadinya pertanyaan. Sama kau nanyanya kapan Nabi Muhammad disunat? Gini. Tadi kan kita udah sepakat ketentuan kalau mau masuk Islam itu harus baca 2 kalimat syahadat. Kan kita udah sepakat, kita udah fix kan? Itu yang saya maksud. Rupanya ada juga seorang Nabi tanpa baca 2 kalimat syahadat udah Muslim. Berarti itu ketentuan itu tidak tetap dong. Artinya bisa tergantung situasi. Kok tergantung situasi jadinya? Tidak baku maksud saya, tidak baku. Padahal ketentuan tadi wajib kan gitu. Kok Bang Putra, ngerti nggak host ya, yang dimaksud dia host? Dengar Bang Putra, tadi kan sudah dibilang itu wajib bagi umat-umatnya Bang Putra. Bagaimana Bang Putra ini kok putar-putar lagi? Bang Ya Putra kalau mau yang bagaimana Nabi sih? Muhammad itu bersyahadat, kan nggak mungkin dia bersyahadat untuk orang lain. Orang dia sendiri utusannya. Itu kalaupun Nabi Muhammad itu bersyahadat. Kok gimana sih Put? Melogikakan gitu aja pun ribet gitu. Lagian untuk apa lagi dia bersyahadat sementara dia sendirilah utusannya. Simple. Yang jadi pertanyaan di sini, pertanyaan besar itu contoh kayak di kalian. Coba pecahkan dulu Galatia 3 nomor 13 itu sama aku. Itu dulu kau pecahkan dulu. Pengen tahu kok kayak mana itu masuknya di akal itu. Coba Put. Makanya saya bilang kalian beda pendapat. Kalau saya tanya Uniripa, wajib baginda itu baca 2 kalimat syahadat. Jadi kan tidak sama pendapat Anda. Oke, baik ya Put ya, sederhana. Ini kenapa Uniripa? Sabar, itu wajib dalam masuk Islam atau wajib dalam sholat Bang? Abang ini bagaimana Nah, nih? itu Jangan cuma tadi. wajib dalam, mana ada Nabi Muhammad sudah Islam.
Dia itu utusan Tuhan, Bang. Apalagi dia mau syahadat. Justru kita ketika mau masuk Islam, kita harus percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan dan Allah adalah Tuhan. Inilah, Itu tapi- kesaksian buat ya, kita. komen orang ini. Katanya fitnah, katanya itulah kan. Mana ada fitnah itu kan kita. Iya, dia bertanya. Jadi begini, Bang. Poinnya di sini saja, Bang. Poinnya di sini saja, Bang. Ketika Abang meminta di mana tertulis bahwa Nabi Muhammad itu bersyahadat, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan saya, kata Nabi, saya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu saya belum dapat. Saya belum pernah baca itu, Bang. Mungkin kurangnya ilmu saya, tapi saya tahu saya tidak ada. Yang berhak, yang wajib untuk bersyahadat itu kita sebagai umat-umatnya. Karena Nabi Muhammad di dalam Quran surah Al-Ajab ayat 40 itu sudah dikatakan, Nabi Muhammad bukanlah seorang bapa daripadamu, melainkan dia adalah seorang utusan Allah, penutup para nabi. Begitu, Bang. Yang ada itu, kalau seperti yang Abang minta tidak ada. Kalau saya punya jawaban belum puas, ya itulah jawaban kami orang Islam, tidak ada, Bang. Kalau Abang mengatakan, mungkin Uni Rifa mengatakan itu wajib dalam apa? Sholat atau tidak? Karena sholat itu Wajib ada. untuk masuk Islam, katanya dia. Wajib untuk masuk Islam. Jadi baginda begitu. Tapi begitulah. Jadi ya saya terima penjelasan Itu Abang. perintahnya Nabi Muhammad kepada kita. Apabila ada orang yang mau masuk Islam, wajib seperti itu. Begitu, Bang. Nabi-nabi, kalau ada nabi-nabi mau masuk Islam, bagaimana Nabi mau masuk Islam? Wong dia Islam. Begitu Cuma lahir aja dia ada pengajaran Islam. kepada kita. Gitu, Bang. Nah, inilah dia kan sebelum baginda Begini, itu Bang, kan, Nabi itu kan dari dulu sudah Muslim, sudah Islam kan? Ketika ada orang yang lahir dalam keadaan Islam, apakah dia syahadat lagi, Bang? bukannya baginda itu dia dapat kenabian setelah umur Jawab dulu itu, Put. Jawab dulu. Ada, Bang. Hah? Mana? dari Emang mulai- Nabi Muhammad dulu itu bukan Islam. Syahadat itu bagi umat-umatnya ketika bagi orang-orang yang memeluk agama Islam seperti Abang begini, atau ada Islam yang murtad masuk Islam ulang, syahadat harus bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan Allah adalah Tuhan. Nah begitu. Kalau dia sudah lahir dari Islam, buat apa dia syahadat lagi, Bang? Abang bagaimana sih, Bang? Itu wajib buat kalian yang ketika menyembah 3 Tuhan mau kembali kepada satu Tuhan. Begitu, kan abangku. baginda itu kan dapat jabatan jadi nabi kan setelah umur 30 kan, bukan Ya, dari apakah kecil. dulu dia keresteng? yang jelas Saya tanya itu dulu. Bahkan walaupun banyak berhala di Ka'bah, dengar dulu, Putra. saya tidak bilang baginda Enggak, itu sebentar. Bahkan Enggak. walaupun banyak berhala di sekeliling Ka'bah, beliau tidak pernah menjadi penyembah berhala. Kau pahami dulu itu. Iya, ini untuk menjawab si abang ini, saya tidak pernah mengatakan bahwa baginda itu seorang Kristen, enggak. Yang jelas ya agama setempat, apalah agama setempat kan gitu. Yang jelas baginda itu mendapat predikat apa jabatan nabi kan setelah dewasa. Berarti sebelumnya agama apa? Kan gitu. Ya beliau memang sudah Islam. Mau gimana sih? Oke, Put, sekarang gantian ya. Kita bertanya ya. Nanti kita mutar-mutar di situ aja. Ribet jadinya mau. Coba, Put, kau ini Kristen apa? Protestan atau Katolik? Put. Nah, ini nih. Put, Buka mute-nya, buka mute-nya. aku nanya, Put, kau ini Protestan atau Katolik, Put? Dan Hah? Protestan. Protestan, baik. Nah, kalau kau Protestan, Put, coba kau buka Galatia 3 nomor 13. Apa maknanya di situ? Silakan. Sebentar dulu, ini lagi ada kerjaan ini.
Ini kan sembari-sembari aja nih. Yang lain dulu lah, yang lain dulu. Saya lagi coba yang lain dulu, yang ini, yang diajak diskusi. Mana kok Put? Ya Ratu Enggak. monitor. Udah bagus sinyalmu Ratu. Sembari apa ini? Sembari Monitor. Ya baik. Ya. Ratu, kau tahu nggak bunyinya Galatia 3 nomor 13? Tahu nggak? Saya tidak tahu. Tidak ada Tidak bibit. tahu. Baik, aku bacakan ya. Iya. Kau dengar baik-baik. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Apa maknanya di situ? Apa menurut abang? Loh, kau kan Kristen. Iya. Nah, coba apa maknanya? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena ada Kalau- tertulis, terkutuklah Iya, kalau- orang yang digantung di kayu salib. Kalau menurut saya, Apa maknanya? kalau maknanya saya belum tahu. Baik, kita kaji pelan-pelan ya, Ratu ya. Iya. Kasih tahu saja. Makhluk yang terkutuk itu manusia apa Tuhan, Ratu? Manusia apa Menurut Tuhan? abang? Makhluk yang terkutuk itu manusia atau iblis? Iblis. Iblis. Nah, habislah kau kalau udah tahu iblis. Ayatnya mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Berarti yang ditebus Kristus siapa? Manusia atau iblis? manusia lah. Nah, selesailah kau kalau bilang manusia. Putra. Manusia. Coba. Baik, kau katakan manusia. Sekarang pertanyaanku Putra, makhluk yang terkutuk itu manusia atau iblis? Jadi gini ceritanya bang. Nggak ada jadi. Kau jawab dulu. Nggak mau aku bertele-tele. Bukan bertele-tele. Jadi perlu ada penjelasan lah. Nah, oke. Penjelasannya, yang terkutuk itu manusia atau iblis? Upah dosa itu kan maut. Jadi kalau orang berdosa memang disalib orang itu. Makanya yang di sisi kiri sama sisi kanan itu kan jahat itu yang disalibkan itu. Nah itu upah dosa itu kan harus maut. Itu aturan dulu. Jadi sama kayak orang Islam, kalau bersalah tangannya diputus, kalau kakinya bersalah diputus. Itu dulu waktu hukumnya. Iya, abang. Aku nggak nanya itu, Putra. Ratu, aku nggak nanya itu. Yang kutanya sama kalian, Putra tadi udah bener jawabannya. Apa? Makhluk yang terkutuk itu manusia atau iblis? Jawabannya iblis, betul? Kok manusia itu juga kalau bersalah ya dikutuk. Nah, kenapa manusia itu bisa jadi terkutuk? Coba. Ya karena bersalah. Karena bersalah. Kenapa manusia itu bisa bersalah? Ya karena Karena melanggar godaan aturan. iblis. Karena melanggar aturan yang diperintahkan Tuhan. Baik. Terus Manusia melanggar peraturan Tuhan itu karena godaan siapa? iblis. Iblis. Nah terus poinnya apa? Poinnya apa? Pertanyaannya, Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Pertanyaannya, yang menjadi kutuk siapa di sini? Iblis atau Kristus? Jadi Yesus itu, manusia itu kan udah jatuh ke dalam. Paham nggak? Yang lagi bicara. Sebentar ya, Prida ya. Prida Kristen juga? Hah? Prida Kristen? Menurut kamu?
Nah, sabar dulu ya, satu-satu kita ya. Jangan suka bawa kitab orang semau otak. Baik, oke. Mana dia? Oke, Putra, monitor. Makanya lihat konteksnya, Putra. Kalau kalian meyakini makhluk yang terkutuk itu adalah iblis, Galatia 3:13 jelas di situ, rancu kalian di situ, habis. Jadi kalian tuh jangan kepedean dulu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Makhluk yang terkutuk itu adalah iblis. Kok mau Kristus menggantikan iblis? Dia pula yang jadinya dikutuk. Paham nggak bahasa Indonesia kau, Putra? Makanya konsepnya ini gimana Bible kalian ini? Siapa yang menjadi kutuk di situ coba? Aku tanya dulu samamu. Galatia 3 nomor 13. Kau baca coba. Jangan kau ingkari lagi Bible-mu sendiri. Kenapa dia harus menjadi kutuk? Berarti Kristus menjadi kutuk. Kristus yang jadinya dikutuk, menggantikan posisi yang dikutuk. Gimana nya? Siapanya Tuhanmu ini? Iblis atau Kristus? Iya, abang. Setahu kita dia menjadi kutuk karena untuk menyelamatkan manusia, termasuk kayak hukum-hukum Taurat gitu. Karena hukum Taurat sebelum perjanjian lama itu keras, ajaran keras. Hukum Taurat. Iya, abang ketawa dulu. Galatia 3:13 nggak ada di situ dikatakan manusia, Ratu. Di situ cuman mengatakan kita. Kita itu bisa jadi siapa saja. Ini bahayanya kalian ini. Inilah ajaran yang bisa menyesatkan ini tadi. Kalian nggak sadar siapa yang kalian sembah jadinya. Bahasanya itu kita, bukan manusia. Ingat, Galatia 3:13 tadi bunyinya, Kristus telah menebus kita. Kita ini bisa jadi siapa saja. Iya, kita kan semua seluruh dunia. Kita ini bisa jadi siapa saja, bisa manusia, bisa iblis. Dari mana kau bisa menjamin itu manusia? Karena bahasanya sudah kutukan. Makhluk yang terkutuk itu cuma iblis. Berarti siapa yang nulis Galatia 3:13 ini? Jangan-jangan iblis pula. Kok kalian pula yang kepedean kutukan kalian yang ditebus? Paham nggak? Sudah. Kalau paham, saya paham. Saya mau tanya ini mengenai kembali ke ajaran Yesus dengan Muhammad. Saya mau tanya. Boleh? Ya, gimana? Boleh. Jadi udah paham kau tadi Galatia 3:13. Maksudnya siapa yang ditebus? Iya sudah, oke, sudah. So, paham. So, paham. Paham. Siapa yang ditebus Kristus di situ? Jadi menurut abang siapa? Kalau menurut aku. Ya. Menurut aku iblis yang ditebus Kristus. Ya, kalau iblis sudah selesai. Kenapa? Karena Kristus sendirilah yang menjadi kutuk jadinya di situ. Betul kan? Ayatnya? Iya, sudah betul. Iya. Nah, ya udah. Asyhadu. Makanya saya mau tanya kembali lagi. Ya, silakan. Suaramu dikuatin dikit lah, Ratu, biar enak kita ngobrolnya. Ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad. Nah, kan terus? abang pernah dengar, toh? Ajaran Yesus itu seperti apa? Seperti perempuan berzina, orang-orang Yahudi mau lempar sampai mati, toh? Orang bilang sesuai hukum Musa harus lempar sampai mati orang berdosa, orang berzina. Tapi Yesus bilang
di antara kalian kalau tidak pernah berbuat dosa silakan. Makanya dora rasa berbuat dosa, dora mundur, terbarani lempar. Itu satu Yesus ajaran yang saya akui juga. Loading. Dia punya Host, coba host, aku bahasanya kurang apa? Mungkin kalian yang sama-sama dari timur ngerti nih yang apa? Aku bingung jadinya. Coba host, apa maksud pertanyaan dia? Ya, gimana Bang? Bang Ratu, coba silakan. Iya kan, saya mau tanya sama saksi gembala mengenai ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad. Sedangkan ajaran Yesus, dia punya ajaran kasih. Bang, Toh? Bang, mau lihat ajaran Bang? Sekarang tidak ada agama yang mengajarkan bukan Ya, kasih. iya. Agama, dengar dulu. Agama. Bang, Oke, saya silakan, kan silakan. saya bertanya dulu. Nanti abang bicara baru saya diam. Karena saya diam hampir 1 jam tadi itu. Covid. Jadi saya mau bertanya, Yesus ajaran kasih kayak perempuan berzina, orang Yahudi mau lempar sampai mati, tapi Yesus bilang kalau di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa silakan lempar. Tapi orang Yahudi merasa berbuat dosa, mereka mundur. Itu yang saya akui dia pelajaran satu. Terus apa ini kalau ada yang tampak titik kiri, beri titik kanan atau lempar dengan batu, balas dengan kapas, itu tandanya balas dengan kasih. Itu makanya saya mau tanya ajaran Muhammad itu seperti apa? Apakah ada ajaran kayak begitu? Itu yang saya tanya, tolong jelaskan. Ini susahnya kalian kalau tidak baca Bible terus. Bang, tidak ada agama yang mengajarkan itu tentang harus berbuat jahat, tidak ada. Agama kalau disebarkan dengan perbuatan jahat tidak ada yang mau ikut. Dengar dulu. Dengar dulu. Dengar dulu. Abang, saya Bagaimana Anda ini bertanya baru ngeyel? To the point bahwa kan saya tidak. Iya, makanya ini saya kasih jelaskan sama kamu. Makanya kamu diam. Begitu. Oke. Tidak ada agama yang mengajarkan tentang keburukan, tidak ada. Seluruh agama mengajarkan kebaikan. Kalau ada agama yang mengajarkan keburukan, tidak ada orang yang ikut. Seluruh agama mengajarkan kebaikan. Hanya satu yang mengajarkan kebenaran, yaitu Islam. Hindu mengajarkan tetap kebaikan, berbaik kepada Tuhan, berbaik sesama manusia. Islam mengajarkan hablum minallah wa hablum minan nas, berbuat hubungan baik dengan Allah, hubungan baik dengan manusia. Yesus mengajarkan juga sama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan sepenuh akal budimu. Kasihilah sesamamu. Di dalam Islam hablum minallah wa hablum minan nas. Sama, tidak ada satu agama pun yang mengajarkan keburukan. Agama kalau diajarkan pakai keburukan tidak ada yang ikut. Seluruh agama mengajarkan itu tentang ajaran kasih. Di mana Islam punya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau mau lihat ajaran Nabi itu, lihat dari ajaran tentang konsep ketuhanannya. Contoh Nabi Musa. Nabi Musa datang ke dunia mengajarkan Tuhan yang satu. Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa, satu. Ketika Musa kembali diutus lagi Nabi Yesus, Yesus mengajarkan hal yang sama. Hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu satu, Esa. Ketika Yesus terangkat ke langit, diutus lagi Nabi Muhammad, pengajaran yang sama. Qul huwallahu ahad, katakanlah Nabi Muhammad Allah itu satu. Kalau Kristen beda. Allah itu bagaimana?